Jadi kalau saya boleh rekomendasi ya, misalnya Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang memfitnah dia, mencemarkan nama baik dia, dilanjutkan aja prosesnya. Gitu. Tapi kalau kemudian apakah Mas Roy dan kawan-kawan akan akhirnya menerima dengan ikhlas, lapang dada dan minta maaf kepada Pak Jokowi, saya nggak yakin juga. Produksi beras ini kan 4 juta ton ini kan yang ada diserap pemerintah kan oleh Bulog kan. Yang beredar di masyarakat jauh lebih banyak lagi gitu loh. Jadi ini untuk ketahanan pangan. Nah, dalam titik itu sebetulnya Indonesia itu swasembada. Reshuffle gimana Mr. Q? Ya, jawabannya kan udah jelas, hanya Tuhan dan Prabowo yang tahu. Dan Bang Dasko ini mungkin orang yang pertama pergaulannya luas sih kalau saya lihat ya, pergaulannya luas, temannya banyak. Kemudian yang kedua orangnya komunikatif. Jadi sebetulnya prototipnya itu ya 10-15 tahun yang lalu itu adalah Pak Taufik. Oke, ini soal ijazah kenapa anti klimaks nih Mr. Q? Anti klimaks gimana? Kenapa di shutdown sebelum ada hitam Menurut di saya atas sih nggak ada putih? anti klimaks ya. Menurut saya sih nggak ada anti klimaks karena sesungguhnya kan semua orang juga udah tahu bahwa nggak mungkin ijazah Pak Jokowi itu palsu, tuh nggak mungkin. Jadi ini kan cuma soal waktu saja. Selama ini kan Pak Jokowi diminta menunjukkan, Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, ya entah karena memang merasa bahwa orang itu tidak pada tempatnya atau bukan haknya, bukan wewenangnya untuk meminta dia menampilkan ijazah, ataukah karena memang selama ini dia masih presiden lalu kemudian menunggu sudah tidak jadi presiden lagi supaya istilahnya equality before the law kan begitu kan? Tapi ya nggak mungkin lah. Pertama aja gini loh, pertama Pak Jokowi itu bukan mendadak jadi calon presiden baru nyerahin ijazah. Kemana aja lu? Dia kan sudah jadi calon wali kota dari partai Solo, dari PDI Perjuangan. 2 kali lagi. Ijazahnya 2 kali dikasih sama KPU. Itu kata KPU nggak ada tuh ijazahnya. Ya maksudnya Kata gini orang-orang yang loh. kritik. Ya emang Anda ngasih ijazah asli. Ngelamar pekerja kan pasti fotokopi. Yang kedua gubernur, yang ketiga presiden 2 kali gitu. Kemudian partai yang mengusungnya kan PDI Perjuangan. Sedikit banyak saya yakin sih di PDI Perjuangan juga sudah ada mekanisme. Lepas dari perseteruan di belakang hari, kan ada mekanisme. Pasti. Apalagi kalau udah calon presiden, pasti Background check. Iyalah. Yang ketiga yang dibicarakan ini Universitas Gajah Mada, bukan universitas nggak jelas kan kita udah pernah bahas di sini. Apa mungkin Gajah Mada itu kemudian bisa keluar ijazah palsu? Nggak mungkin rasanya. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada presiden ijazah palsu keluar dari UGM itu belum pernah. Pernah nggak? Gak tahu. Belum pernah seingat saya. Belum pernah ada. Ya tapi kalau bagi saya ya logika sederhananya gini Mr. Q, nggak tahu Mr. Q setuju apa enggak. Pak Jokowi ini udah pernah ngelewatin kompetisi politik tingkat tinggi semua. Kalau ada borok-borok basic kayak begini nih, pasti udah kebuka dari dulu kan. Iya. Ini kan pertarungannya nih udah paling jelas, tinggi, udah nggak jelas lagi iblisnya mana, malaikatnya mana, udah nggak jelas lagi. Hitam sama hitam ini ya. Udah jelas kan, pasti dapat akses. Justru itulah makanya saya cerita bahwa ijazah ini sudah diuji berkali-kali ya lewat pencalonan dan kompetisi. Justru penyelesaian yang mungkin secara hukum ini agak kentang, Ri. Iya, karena Pak Jokowi udah melaporkan Pak Jokowi, belum. Ini loh, ini belum selesai loh. Ini maksudnya belum selesai. Gini loh ya, ini saya terus terang nggak mempelajari banyak karena menurut saya ini kan nggak produktif sebetulnya. Iya, coba. Sama sekali nggak produktif sebetulnya. Jadi saya malas juga ngikutin. Cuman karena pasti ditanya, akhirnya ya mencoba merekonstruksi juga lah. Kan gini, paling tidak sekarang ini kan ada mungkin 3 gugatan kalau saya nggak salah itu. Pertama, Pak Jokowi menggugat orang-orang yang memfitnah dia, kan begitu kan? Yang kedua ada aduan juga barangkali nih kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Nah yang ketiga tuh ada dosen dari Universitas Mataram kalau nggak salah tuh yang melaporkan rektor, dekan, dosen UGM
ke polisi terkait dengan ijazah ini. Tapi kalau kita bicara proses yang terjadi, pernyataan Bareskrim soal ijazah asli itu sekarang kan apakah masuk ke kasusnya Pak Jokowi atau kasus dia dilaporkan, kasus Jokowi melaporkan atau dia dilaporkan. Nah, seharusnya lepas dari pernyataan Bareskrim itu harus masuk proses persidangan memang menurut saya. Iya. Dan hemat saya ini akan terus lanjut ke proses persidangan. Harusnya. Iya, Harusnya. Kecuali Pak Jokowi cabut gugatan. Iya, gitu. Nah, Udah cabut belum? setahu saya enggak. Belum. Pak Jokowi kan bilang sebetulnya kasihan, tapi ini udah keterlaluan. Jadi, ini hanya salah satu fase saja. Karena beberapa aktivis yang concern dan keras soal ijazah palsu Pak Jokowi ini kan kemarin preskon juga tuh menanggapi. Intinya adalah, loh kan bener kan, ini pasti ini kok bukan peradilan, ini apa bener kamu makin Iya, terasa iya. ini kepalsuannya. Jadi ini justru jadi amunisi untuk membuat isu ini malah Iya, jadi makin kalau saya boleh menggelinding. rekomendasi ya, misalnya Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang memfitnah dia, mencemarkan nama baik dia, dilanjutkan aja prosesnya gitu. Nah, bahwasanya ijazahnya dinyatakan Bareskrim itu identik ya atau asli ya, bahasanya kan identik. Identik itu karena dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang lain kan gitu. Ya, itu cara Bareskrim membuktikan kan, dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang lain, ijazah teman-temannya kan gitu. Di luar soal ya dibandingkan lah dari segi tintanya, apanya dan seterusnya itu. Nah, itu dilanjutkan saja. Supaya apa? Supaya nanti sampai satu puncak di mana ijazah aslinya itu ditampilkan di Muka umum. pengadilan, di muka umum gitu. Jadi Iya. diteruskan saja. Karena ini dianggap, wah ini klaim sepihak nih. Karena banyak, jadi akhirnya memunculkan isu lagi bahwa Ya. ini cara kepolisian misalnya Ya, memproteksi Pak Jokowi. walaupun gitu. begini kan misalnya dibilang oleh Mas Roy itu, kalau nggak salah saya nonton di TV itu kan cuma ditunjukkan fotokopinya atau cuma fotonya doang oleh Bareskrim. Nah, sementara Mas Roy sendiri kan menganalisa kan juga pakai fotokopian. Semua yang analisa itu kan termasuk misalnya dosen mana itu, dosen Mataram atau dosen mana yang mengatakan ini Times Roman belum ada segala, itu kan semua dari fotonya semua. Katanya Mas Roy, katanya dia lihat sendiri Bukan dari skripsinya. bukan dari aslinya. Enggak, ini ngomong ijazah ya. Kan belum melihat dari ijazah. Apakah Mas Roy ngelihat ijazahnya asli langsung? Apakah Mas Roy melakukan penelitian atau penyelidikan yang sedemikian komprehensif terhadap ijazah tersebut? Yang saya tahu kan, ini kan diduga palsu, pakai analisa yang dari jauh gitu loh. Sebetulnya analisanya Mas Roy itu nggak bisa jadikan pegangan juga, karena bukan barang originalnya yang dijadikan analisa. Baru bisa dipastikan analisa itu baru valid kalau memang barang aslinya. Lah Mas Roy nggak pegang aslinya gimana coba? Dan Gimana proses mau hukum lah memastikan? yang Hah? proses hukum lah yang Iya, bisa membuktikan itu Iya. asli atau enggak gitu. Iya, proses Berarti hukum. masalah ijazah ini belum berakhir nih menurut Kalau Mas menurut saya Sergio? sih belum, dan harusnya sih ya belum, diterusin aja. Kenapa menurut Mr. Q kepolisian terkesan terburu-buru atau memutuskan secara prematur gitu? Saya nggak tahu ya hukum acaranya ya. Apakah Iya. misalnya Bareskrim kalau dikasih barang bukti itu lalu kemudian melakukan pengujian, lalu hasil pengujiannya langsung diumumkan. Saya nggak bisa ngomong karena bukan orang hukum. Tapi buat saya adalah bahwa itu hanya satu fase saja dari proses hukum yang sedang berjalan, yang ujungnya nanti akan tetap sampai ke pengadilan. Gitu. Dan sebaiknya memang ini di-clearkan Iya. di pengadilan. Iya, iya. Ya tinggal nanti kan proses hukum akan menentukan apa hukuman yang akan, kalau linear nih ya, misalnya bahwa memang itu asli sebagai temuan dari Bareskrim. Ya berarti nanti Roy Suryo dan kawan-kawan betul-betul mencemarkan nama Jokowi kan. Nah, nanti berarti akan ada vonis hukum tuh. Bersalah misalnya di penjara atau apa begitu. Tapi kalau kemudian apakah Mas Roy dan kawan-kawan akan akhirnya menerima dengan ikhlas, lapang dada dan minta maaf kepada Pak Jokowi, saya nggak yakin juga. Karena kan soal keyakinan, bukan soal kebenaran.
Kalau cerita soal keyakinan, mau Bareskrim sekalipun mengatakan itu asli, hemat saya posisinya mungkin tidak akan bergeser. Seperti yang kita saksikan hari-hari ini ketika Mas Roy diwawancara, tetap mengatakan bahwa kami yakin bahwa itu palsu. Gitu. Nah kan saya cek-cek tuh Wikipedia, Times New Roman ditemukan tahun berapa? Tahun 32. Sementara ada yang mengatakan palsu ya analisnya mengatakan bahwa Times New Roman itu tahun 85 belum ada. 85 itu tahun skripsinya Pak Jokowi itu keluar gitu. Ya padahal UGM juga udah mengatakan tahun itu udah banyak yang pakai Times New Roman. Lihat aja ke skripsi yang lain. Dan itu Pak dosen itu kan juga nyetak skripsinya itu kan di sekitaran kampus UGM juga. Kalau kita dulu di UI ya di Barel. Lah. Di apa fotokopian waktu itu yang terkenal di Margonda itu? Kano atau apalah gitu. Yang semua anak siswa itu ya di situ aja ininya nyetaknya fotokopinya gitu loh. Sebagai sesama UI kan kita bisa cerita gitu. Era juga lebih mahal. Dia juga grup dia juga. Iya. Semuanya milik PKS ya? Enggak, beda lagi. Yang saya dengar begini bahwa Gajah Mada pun juga sebetulnya ya posisinya udah jelas mengatakan itu asli. Dan buktinya itu ada puluhan. Jadi nanti yang akan menunjukkan bahwa itu asli itu bukan cuma sekedar analisa dari Bareskrim, itu cuma salah satu saja. Akan banyak bukti-bukti yang lain. Teman-temannya dia kuliah, itu saksi atau bukti bukan bukti menurut saya. Tapi ya lagi-lagi tanpa proses peradilan kagak akan mungkin nih. Makanya jadi konstruksi pembuktian secara utuh itu baru bisa ditampilkan di pengadilan. Tapi, Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, kan kira-kira begitu. Makanya saya tetap mendorong ini dituntaskan di pengadilan. Supaya apa? Supaya the whole story, semua bukti itu akan muncul. Gajah Mada pun juga, kalau pengadilan pasti akan muncul dengan bukti-bukti yang ada. Karena buat Gajah Mada ini pun, ini kan soal kelembagaan. Toh? Ya, rehabilitasi. Soal kelembagaan gitu loh. Ini sama kan suatu saat misalnya nanti Pak Ari ada yang mengatakan ijazahnya palsu gitu. Lalu masuk ke proses pengadilan. Ya, menurut saya prosesnya akan sama. Ijazahnya Pak Ari akan dibandingkan dengan teman angkatannya. Ya. Lalu kemudian UI juga akan dipanggil. Dan teman-temannya Pak Ari juga akan dipanggil untuk hadir pada waktu itu, pada saat persidangan itu. Benar nggak? Anda dulu misalnya ada apa namanya ospek gitu kan dengan figur yang bernama Ari gitu loh. Di sosiologi ospeknya 3 SKS misalnya. Kalau nggak lulus ngulang. Iya. Ada foto-fotonya nggak waktu ospek gitu ya. Nah untungnya bagi generasi zaman sekarang ketika foto-foto itu sudah jadi familiar, fotonya banyak. Gitu. Ya ini BEM keluarga besar UGM aja udah merilis mosi tidak percaya. Iya ini kan saya ngomong aja juga kan agak lemes, agak males ini karena rasanya memang nggak produktif ngomongin ini gitu loh. Ramu tuh. Iya gitu loh. Tapi ya gimana? Topik yang bayangkan kita ini kan dipaksa untuk membicarakan sesuatu yang kita sendiri tuh males gitu loh membicarakan karena rasanya kita ini ngomongin hal yang udah jelas itu terus kemudian kita bikin jadi nggak jelas gitu loh. Iya dan banyak orang yang pendidikannya bagus, ekonominya baik, akses kepada pengetahuan dan media juga bagus. Itu percaya Pak Jokowi palsuin ijazah. Iya karena ini kan sudah keyakinan, udah bukan udah bukan rasionalitas lagi, udah bukan logika lagi. Tapi gitu. Kalau ini gini, Mr. Q, kan ini kepolisian men-shutdown lah. Kalau kita anggap aja ini kasus ini di-shutdown dan jam kepada conclusionnya bahwa ini asli ijazahnya. Kan sebenarnya bagus juga karena kalau ini berlarut-larut orang akan terjebak pada hal yang tidak produktif seperti yang Mr. Q katakan. Dan ini membuat pemerintahan Presiden Prabowo juga menjadi instabilitas. Jadi nggak fokus kepada kinerja, malah ngomongin ini. Iya betul, tetapi kita juga harus melihat secara lebih menyeluruh kan. Kira-kira persoalan ini apakah persoalan murni kriminal atau persoalan berbau politik kan? Atau kacamatanya politik. Kalau kacamata ini murni kriminal mungkin sampai pada aspek itu ya udah berhenti. Tapi karena ini kacamata politik harus ada sebuah mekanisme yang lebih komprehensif dan konklusif untuk bisa memberikan suatu kata akhir gitu. Yang notabene kita tahu juga nggak akan berakhir juga.
Meskipun udah vonis tetap Iya, yakin aja iya. kan ini masalah keyakinan. Betul, karena ini soal keyakinan dan bahkan lagi mungkin bukan mustahil juga ada kacamata politik di dalamnya kan. Jadi buat Gitu. buat pemerintahan Presiden Prabowo menuntaskan polemik ini setuntas-tuntasnya itu jauh lebih baik dan produktif dibanding men-shutdown di tengah-tengah Hemat saya- untuk kita move on ke isu lain sehingga isunya stop gitu. Kan mungkin Iya, hemat maksud saya shutdown bolanya itu. bukan di tangan Pak Prabowo, bukan di tangan Presiden. Ini kan wilayah yudikatif. Hmm. Cabangnya udah beda, Bro. Hmm. Iya, biar proses yudikatif, proses legal ya formal yang menyelesaikannya. Gitu. Tapi Makanya saya orang yang secara pribadi mengatakan ini dilanjutkan sampai proses pengadilan. Hmm. Secara politik dampaknya apa Mr. Q? Kalau ini panjang terus sampai pengadilan apa? Kalau Buat buat Pak Prabowo ya? kalau buat pemerintahan sih nggak ada. Kalau buat pemerintahan nggak ada. Ini bisa dianggap sebagai masalah-masalah pribadi gitu kan. Kalau dilihat talk show TV, Heeh. ini mungkin 50%-nya 40% ke atas lah. Ini isunya ini loh. Talk show Iya, TV loh. Kawan-kawan kita yang jadi. Ya balik lagi kalau dari kacamata kebijakan publik teknokrasi murni nggak ada. Tapi kalau nanti misalnya apakah ada implikasinya terhadap konstelasi dinamika Pilpres 2009 mungkin ada. Mungkin ada pihak-pihak yang berusaha untuk mempertahankan kolam suara kontra Jokowi misalnya. Hmm. Ada. Makanya saya bilang kalaupun sudah kata akhir dari pengadilan pun belum akan ada kata akhir secara politik. Gitu. Tapi berarti kalau ada yang merasa ini akan efektif untuk menjaga kontra Jokowi, ini juga bisa jadi hal yang efektif untuk menjaga soliditas pro Jokowi. Jokowi dong. Soliditas pro Jokowi gitu. Iya. Itu implikasi. Iya kan Mr. Q kan? Gini loh, di politik itu Makin rapat barisan bareng ini kan? Gini, di politik itu kan kata kuncinya bukan dapat suara 100%. Nggak ada tuh dapat suara 100% itu. Kecuali negara komunis. Kalau udah demokrasi kan simple Mayoritas. mayoritas. Mau itu simple majority, mau Iya. absolute majority. Mr. Q, kalau ada omongan gini nih. Politis di era sekarang, kematian politisi itu jika politisi itu sudah mulai tidak dibicarakan. Dan melanjutkan kasus ijazah ini, membicarakannya terus, mendebatkannya terus adalah upaya untuk Pak Jokowi survive untuk tetap dibicarakan Bukan Pak secara Jokowi, politik. Roy Suryo, Tapi Dr. Tifa. kalau efeknya ke Pak Jokowi juga bisa dong. Iya, Karena makanya Pak saya bilang by implication tadi. Kan kita bicara aktor utama dan implikasi kan. Tuh. Aktor utama ya Roy Suryo. Implikasi. Tapi mungkin ya ada Akiza. orang, Anda setuju atau enggak atau gimana pendapatnya bahwa Pak Jokowi juga menikmati kontroversi ini karena namanya terus Ya, dibicarakan. mungkin dalam sesekali saya jawab ya tadi kan saya udah bilang by implikasi. Iya. Gitu. Ramutu Oke. memang. Orang mutu Iya. ini. Tapi ini apa namanya, ada hal menarik lagi nih, ini baru nih Dit. Pak Prabowo kan di KTT ASEAN nih hari ini kan. Ini Harimau, iya, harimau. Pak Prabowo usul Papua Nugini gabung ke ASEAN. Ini baru nih idenya nih. Dan dari kita, Hah? dari Indonesia. Iya, Pak Prabowo diusul. Prabowo usul Papua Nugini gabung ke ASEAN. Karena Timor Leste udah gabung. Iya kan, Presiden mendukung Papua Nugini bergabung sebagai anggota ASEAN. Usulan Prabowo disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya usai mendampingi Prabowo pada KTT ke-46 ASEAN di Malaysia. Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN. Saat ini memiliki 10 anggota, kan? Nah gitu Mr. Q. Dengan Timor Leste ya. Iya. Gimana menurut Mr. Q nih? Pertama anggota ASEAN itu dulu awalnya cuma 5. Iya. Jadi kalau nambah lagi itu rasanya wajar. Kayak Yang BRICS kedua ini kan kerjasama ASEAN itu kan kerjasama wilayah, kerjasama budaya, kerjasama ekonomi. Dalam kacamata kerjasama ekonomi makin banyak yang gabung tentu makin bagus dong. Ya. Sebagai sebuah blok ekonomi dia kan makin akan kuat. Apalagi di era sekarang ketika terjadi polarisasi dan kontestasi atau perang dagang dan seterusnya. Kalau kawasan ASEAN ini sebagai satu kesatuan saling dukung satu dengan yang lain kan makin bagus. Saling dukung satu dengan yang lain makin bagus. Karena tiap negara kan punya barang-barang yang sama tapi juga punya barang-barang yang berbeda.
yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Iya. Ketika misalnya bicara perang dagang di tingkat internasional, pasar-pasar tradisional tertutup atau semakin sulit, berarti kan harus cari pasar baru. Iya. Ya pasarnya yang baru itu ngapain jauh-jauh kalau ada yang deket-deket. Ini spontan-spontan aja nih ya, spontan-spontan aja nih ya. Ini nggak hasil diskusi dari Ya, Al dengan Kemlu ya. dan bukan sikap resmi ya, Iya. dari kantor ya. Iya. Bukan mustahil kan kota ke-11 namanya Australia. Ya. Lama-lama kesepian juga Australia. Abis Australia masuk Mr. Q, New Zealand juga bisa Jangan masuk. lupa loh, dulu Australia itu nggak masuk Asia. Betul. Tapi Australia willingly masuk jadi Asia. Ya. AFC. Kenapa? Ya karena dia pertama secara kedekatan geografis memang dengan Asia. Ya toh? Yang kedua urusan apa-apa paling dekat dengan termasuk keamanan dan yang lain dengan Asia. Masuklah dia jadi Asia. Kalau dia sudah masuk Asia, tinggal 2 meter lagi jadi Asia Tenggara. Ya. Gitu. Tapi soal Dan keamanan. dalam kacamata sebagai sebuah pasar, menurut saya bagus. Ya. Iya dong. Jumlah pasar makin luas. Kita punya kepentingan ekspor ke Australia, kita juga punya impor dari Australia. Banyak loh yang kita. Iya, Nggak kalau usah Australia bayar visa. Visa gitu. Betul. Free trade zone kan semua kan. Iya. By the way soal keamanan Mr. Q ini. Emang bea cukai harus dipimpin sama jenderal untuk soal ada faktor keamanan apa gimana sih Mr. Q sehingga ini orang lagi mulai agak semeriwing lagi melihat Dirjen Bea Cukai baru dari tentara kemarin kalau nggak salah di Rut apa ya? Timah ya, Bulog, Iya. di Rut Timah juga militer. Jadi asumsi orang bahwa wah ini kembali lagi nih militer lagi naik lagi nih di banyak jabatan publik gitu. Ya, Apa yang ditakutkan dengan undang-undang TNI itu wah makin nyata. Gitu-gitu Mr. Q. Jadi coba kasih dulu Ekstrim barang. mawar pula ini kan. Iya benar. Oh iya ya. Dirjen, iya. Dirjen Bea Cukai. Iya. beberapa itu kan ada tim kayak ada nuansa-nuansa pelanggaran hukum, nuansa-nuansa kemafiaan. Jadi harus ada yang berani untuk bisa melawan kekuatan-kekuatan mafia ini. Yang kedua saya kira sebetulnya manusiawi aja bahwa Pak Prabowo misalnya dia datang dari background tertentu lalu kemudian punya kawan-kawan yang punya nilai-nilai yang sama, tentu akan punya keyakinan lah bahwa yang ditempatkan ini membawa nilai-nilai yang kurang lebih sama. Gitu. Tapi udah sipil nanti pas dilantik. katanya. Iya. Oh Sipil. udah purnawirawan ya. Tentu dengan 2 tidak Mei melanggar kemarin undang-undang mundur. harus sipil. Tapi kan backgroundnya nilai-nilainya kan Tetap. pernah punya kesamaan nilai kan. Software kan tentara, softwarenya ya. Iya punya pertama kan soal patriotisme. Tidak mengatakan bahwa sipil tidak patriotis, tetapi balik lagi kalau udah pernah mengalami proses pendidikan yang sama, tentunya punya takaran lah, punya bayangan lah, punya nilai-nilai yang kurang lebih sama. Apa orang sipil? Yang kedua mungkin esprit de corps juga ada. Yang gak usah jauh-jauh lah. Kita yang teman-teman yang dulu pernah sama-sama Satu jadi aktivis kuliah. HMI misalnya. Aktivis HMI misalnya. Tentu kalau kita ketemu dengan teman-teman HMI rasanya ada benang merah yang memudahkan Paten. kita untuk berkomunikasi. Kayak gitu. Dinda Kanda ini kan. Iya, Dinda Kanda. Kau injak dulu Dinda. Minimal Nanti abang backup kau. minimal sudah ada pintu conversation kan. Nah, tapi gini, ini saya mau endapkan lagi nih pertanyaan Budi ini lebih lanjut nih. Ini menunjukkan bahwa teritori bea cukai ini sedang dipegang oleh faksi TNI yang ada sekitar Pak Prabowo atau gimana nih menurut Mr. Q? Atau memang kan faksi di sekitar Pak Prabowo kan banyak nih gitu kan. Ini bisa nggak kita baca? Oh, Berarti ini faksi soal ini pemasukan lagi, negara kan ini lagi di handle sama faksi tentara nih kan. Faksi tentara siapa aja? Atau gitu. gini Pak Prabowo posisikan oke masalah ini teritorimu ya. Iya gitu. Yang lain teritori lain. Ya. Kemlu teritori lain. Iya. Setiap pemimpin itu kan DPR teritori Iya, lain. setiap pemimpin kan punya cara dalam Dan antara mengelola teritori organisasi kan. Ada berdasarkan klaster, ada berdasarkan individu gitu. Menurut saya sah-sah saja. Kalau urusannya sangat banyak, urusannya besar ya pasti ada manajemen lah, manajemen beban kerja dan manajemen pembagian tugas. Pasti.
Pasti itu. Nah, bisa dibaca kayak gitu dong berarti. Ya boleh-boleh aja. Monggo aja, Ini kan analisa dari luar. Kan kok, kayak bisa KSP aja. kan teritorinya tentara juga tuh kan. Iya, Tapi kan tetap ada sipilnya. Iya, tentara sama ada. Mr. Q. Iya. Mencivilize. Enggak, udah civilized. Udah Gini, civilized. Hati-hati loh, kata civilized Beda- itu kan beda sama beda sipil, dengan beda. sipil. Ya, ya, Hati-hati loh. Civilized itu kan Nurut. goal glory gospel. Iya, iya, iya. Civilized. Nurut, no problem. Mm-mm. Itu Mr. Q. Oke. Jadi ini teritori lain nih ya. Bea cukai artinya bisa kita sebut teritori geng tentara. Kalau saya balik lagi melihatnya bukan itu, tapi saya melihatnya bahwa bea cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang Emang orang sipil nggak mampu? bisa dioptimalkan lagi. Kenapa Pak Prabowo? Kesannya Pak Prabowo nggak percaya banget sama orang Bukan, sipil. gua nggak setuju sama omongan lu. Din. Gimana? Percaya sama orang sipil Pak Prabowo, tapi di bidang yang lain. Iya. Iya, untuk BPIP orang sipil aja atau di BRIN bidang misalnya gitu kan. Di bidang yang lain. Ini itu. Kan tadi udah dibilang bahwa di sini kan banyak hantu belaunya kan gitu kan. Nah, mungkin Perlu yang dicoba hantu juga belau nih. ini harus dilawan dengan yang galak-galak atau Jangan-jangan ini formula kayak KDM orang bandel, anak bandel dimasukin barak militer kan. Jangan-jangan formulanya Iya, sukses. Sama itu kayak satu. Pak Prabowo, Itu jangan-jangan satu. formula Itu ex tentara satu. juga sukses. Satu, yang kedua kan tiap orang kan punya social background, di mana ya social background itu dia merasa kenal, merasa nyaman. Ya paling sederhana adalah bisa menemukan sumber daya. Itu aja, paling sederhana bisa menemukan Tapi sumber kan daya. masalahnya sipil ini juga selera juga duduk di bea cukai ini Mr. Q kan. Kan sipil kan udah lama di Enggak bea sih, cukai kan udah lama sipilnya Pak banget. Prabowo ini loh. Ya tadi kata Pak Ari sudah ada tempatnya. Makanya Pak Ari saya gimana tanya sih kenapa nggak nggak masuk konsisten? sini? Pak Ari gimana sih nggak konsisten? Sudah dibagi teritori. Iya. Mr. Q, kau bantu yang ini ya. Ya kan? Mas Prof ini bantu yang itu. Kan gini aja lah, kenapa negara itu ada provinsi? Kenapa provinsi ada kabupaten kota? Ya karena Teritori. ada teritori, ada distribusi berdasarkan wilayah, ya kan? Cuma Karena kalau nggak bisa kalau jadi- dikerjain sama satu orang presiden ngurus seluruh republik ini nggak beres urusan. Cuma saya ini kan pengen juga jadi anggota di tugas di Pangdam Jaya ini pengen juga Mr. Q kan. Tapi kan Pangdam kan Kodam kan banyak. Bukit Barisan kan Kodam juga juga kota. banyak. Ya kan? Iya. Iya, Patimuran Wah, juga bisa. kota. Udayana kota. Kenapa harus kok Pangdam Jaya? Iya, Mula Warman bagus. Ya, makanya keren. pertanyaannya kenapa nggak di Pangdam Iya, Jaya? iya. Sriwijaya oke. Siliwangi keren, legendaris. Di Penogoro pernah menghasilkan Pak Anto. Iya, Brawijaya toh. Tidak semua laki-laki sejahtera Udayana Brawijaya. asik. Ini pertanyaan lagi nih Mr. Q kan. Nah, ini soal itu Ini udah lah. kode-kode yang tahu-tahu aja Iya. nih sebenarnya. Ini kita udah ngerti nih teritori nih kan. Pembagian teritori aman kata Mr. aman Q kan. Mr. Q saya jamin tadi aman Iya, karena aman. banyak orang Ini soal ngerti. Pangdam aja kan. Pangdam kedudukan sama kan? Hah? Pangdam Jaya Bukan. sama Pangdam Siliwangi Bukan. ini sama apa? Pangkogap Wilhan. Iya, itu ini bos. Dulu tim Armabar. Gila. Ini Mr. Q, ada yang baru lagi nih. Ini menarik karena kan Pak Iya. Prabowo kan cukup percaya diri. Bahkan Iya, iya. Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian kan sering diumbang-umbang lah, dipuji lah kalau rapat-rapat kabinet Iya, kan. iya. Nih, tapi ada perspektif yang lain nih Mr. Q dari Tempo misalnya ya, mengatakan gini, misalnya Kementerian Pertanian mencatat hingga 13 Mei 2025 cadangan beras mencapai 3,7 juta ton. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim dengan bangga bahwa angka stok beras itu tertinggi sepanjang sejarah Ya. Bulog sejak 69. Kebijakan yang terlihat baik ini sesungguhnya bunuh diri sekaligus menggali kubur sendiri. Kenapa? Karena pembelian gabah dengan mengesampingkan mutu membuat kualitas beras nasional menurun. Juga tak adil bagi petani yang bersusah payah mengolah padi mereka agar berkualitas baik. Daripada menghibur diri dengan angka semu stok beras, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang masuk akal. Skema harga berbasis kualitas gabah sudah cocok untuk mendorong petani berlomba meningkatkan kualitas dan produktivitas sawah mereka. Bla 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 bla. Jangan sampai nafsu swasembada malah menjerumuskan pada pencapaian palsu karena memainkan angka.
Jadi apa pertanyaannya? Dan ini Palsu. window dressing. Jadi pertama kita mulai dulu dari ini kali ya, dari produksi beras. Jadi produksi beras dan kebutuhan beras. Kebutuhan beras Indonesia itu tiap tahun itu dari 2019 sampai 2020 itu sekitar 30 juta ton per tahunnya. Nah, Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023 itu produksinya selalu melebihi dari kebutuhan. Lebihnya mungkin ya 0 berapa gitu sampai 1 juta ton lah barangkali. Tapi intinya lebih. Nah, dalam titik itu sebetulnya Indonesia itu swasembada. Gitu. Dan kalau pakai, saya dapat info nih ya, bahwa kalau pakai kriterianya food FAO, organisasi Pangan. pertanian, organisasi pangan dunia, sebetulnya definisi swasembada menurut FAO itu Food Agriculture Organization, itu kalau produksi beras atau pangan itu 90% aja dari kebutuhan. Nah, kalau pakai kriteria itu kita kan udah lebih banget itu. Karena kita udah lewat dari 100% kan produksinya. Memang 2024 itu kita kurang 0, berapa gitu juta. Dan karena itu ada impor pada waktu itu. Dan bisa ditambahkan juga 2024 itu karena ada fenomena El Nino. Jadi pertanian khususnya padi ini kan sangat dipengaruhi oleh air, keberadaan air. Jadi kalau ada kemarau yang berkepanjangan maka produksi itu akan terganggu. Sehingga kita impor agak besar waktu itu. Ya, agak besar pada waktu itu. Jadi itu satu. Yang kedua, negara itu setiap bulan memang selalu menyiapkan stok atau cadangan beras yang diperlukan kalau ada situasi khusus ya. Misalnya mungkin bencana alam atau misalnya ada dinamika produksi. Produksi beras kita itu kan ada yang sawah itu yang setahun sekali, mungkin tak ada hujan. Ada yang bisa 2-3 kali setahun kalau misalnya ada irigasi teknis di situ. Jadi kita punya sekitar 7 juta sekian hektar lahan sawah, produksinya sekitar 10 juta lebih lah. 10 juta 7 juta hektar tapi yang bisa panen itu 10 juta. Kenapa beda? Karena yang nomor 2 ini kan ada yang tadi bisa 2 kali, 3 kali panen. Itu dihitung lagi dia, bisa ngulang. Jadi ada lahan yang cuma sekali, ada yang bisa 2-3 kali. Makanya lahannya itu luasnya 7 juta tapi yang lahan panen itu 10 juta lebih. Jadi panen itu tiap bulan bisa naik turun karena ada puncaknya kayak bulan Maret, April naik. Terus nanti dia nurun ya. Nanti naik lagi bulan Agustus, September. Tapi naiknya Agustus, September itu saya pernah lihat chartnya itu tidak setinggi Agustus dan awal tahun. Maret dan April awal tahun. Ya karena tadi kan ini mau tak ada hujan, mau irigasi teknis semuanya panen besar gitu. Nanti yang di belakang itu mungkin yang irigasi teknis aja. Jadi nanti ada fluktuasi. Nah, fluktuasi itu yang diperlukan memerlukan cadangan untuk bisa disiapkan cadangan. Jadi ini nggak bohong, ini real karena ada datanya. Saya nanti kirimin, bisa ditampilkan juga itu dari tahun berapa itu. Puluhan tahun udah ada datanya. Kita tiap bulan itu punya cadangan beras gitu. Dan memang tahun ini ya bisa sampai bulan Mei, akhir Mei ini bisa sampai 4 juta rekor. Karena sebelumnya saya lihat ya ada yang kurang dari 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, 3 juta. Dan tren stok beras dari Indonesia di era pemerintahan Pak Prabowo ini memang naik terus gitu loh. Jadi menurut saya sih kita harus bersyukur justru, bukannya malah bersikap negatif terhadap adanya peningkatan stok beras Indonesia gitu. Nah, kenapa kemudian stok beras Indonesia ini sekarang tinggi gitu ya? Satu, karena memang tadi produksinya lagi besar. Jadi pemerintah tuh serap. Produksi beras ini kan 4 juta ton ini kan yang ada yang diserap pemerintah kan oleh Bulog kan.
yang beredar di masyarakat jauh lebih banyak lagi gitu loh. Hmm. Jadi ini untuk ketahanan pangan, untuk cadangan pemerintah. Yang beredar lebih banyak lagi. Nah, kenapa disedot ya? Saya kira itulah bentuk pembelaan Presiden Prabowo kepada petani. Ketika produksi lagi tinggi, lagi panen raya, kalau nggak diserap kan harganya turun gitu. Dipatok lagi harganya Dipatok 6.500. harganya 6.500. Itu untuk memberikan Proteksi. kesejahteraan kepada Oke. petani. Jadi hemat saya sebetulnya ini adalah bentuk pembelaan Pak Prabowo kepada petani. Pak Prabowo itu kan pernah jadi ketua HKTI Iya. 2004-2029 itu. Ya. Nah, sekarang 20 tahun kemudian beliau jadi presiden. Ya. Menurut saya sih wajar sekali bahwa Pak Prabowo kemudian memberikan proteksi kepada petani. Apalagi memang pada hari ini Ya. kita punya suatu situasi di mana daya tarik anak muda atau orang ke Bertani. profesi petani itu kan menurun. Ya, jadi kita Pak Prabowo berusaha mensejahterakan petani. Tapi justru Hmm. dalam artikel ini itu disinsentif karena pembelian gabah dengan mengesampingkan mutu membuat kualitas beras nasional jadi turun. Juga nggak adil bagi Ya. petani yang udah susah payah mengelola padinya dengan kualitas yang baik, kok dibelinya sama aja Oh, dengan nggak gitu. dengan Nggak gitu. yang nggak bagus gitu. Nggak. Karena skema harga berbasis kualitas Iya. gabah sudah cocok mendorong petani berlomba meningkatkan Iya. kualitas dan produktivitas sawah. 6.500 kan harga terendah. Kalau kualitasnya lebih bagus harganya lebih tinggi Pak Bro. Oh gitu. Iya, jadi bukan berarti dipukul rata harganya 6.500. Bukan single tarif. Bukan single tarif, bukan jelek bagus diberi 6.500. Tapi harga HET harga eceran terendahnya ini Iya. 6,5. Iya. Jadi Dan- nggak boleh di bawah itu. nggak boleh. Bahkan swasta pun juga nggak boleh di bawah Kalau itu. penggiling gimana kalau kata presiden? Nggak boleh. Kalau penggilingan padi nggak mau. Iya, nggak boleh. Kita ambil alih. Jadi petani ini sekarang itu lagi seneng. Tempo mungkin nggak seneng dengan harga itu, tapi petani senang. Tempo nggak senang dengan harga ini. Tapi petani senang. Dan seperti saya katakan bahwa harga 6.500 tidak tunggal. Tapi hebat juga ya Tempo bisa ngulik-ngulik ke sampai sini-sini ya. Gue sih nggak nyimak gue. Iya. Jadi harga Nggak di itu bidang- nggak untuk bidang yang gua ini. kualitas lebih tinggi. Jadi wartawan di pertanian. Oh iya emang ada ya. Bapak ada. Bos. Des pertanian. Wartawan masing-masing punya teritori. Ada, Bos. Wartawan aja punya teritori. Jangan wartawan mempertanyakan kalau ada pemimpin mempunyai Ini nggak teritori. mungkin wartawan militer yang bikin nih. Iya. Wartawan kan? politik agak sulit juga nih. Wartawan politik bukan kayak Mr. Q tadi. Butuh waktu pelan-pelan menjelaskannya kan. Dia mau menjelaskan tadi. Jokowi adalah kita. Kenapa? Itu bisa lebih Gue cepat tuh. nggak ngerti gue bisa sedetail itu buat ini ya apa namanya. Berarti ini memang bidangnya itu ya berarti dia. Di teritori, Bos. Wartawan kesehatan itu juga nggak mungkin bikin ini. Ada wartawan Wartawan pertanian. kan punya des-des, Ada desnya. ada, Bos. Ekonomi itu desnya ada mikro des lagi. Oh gitu. Ada yang bursa, ada yang Sorry ya saya bukan makro. wartawan soal Mr. Q jadi saya nggak tahu nongkrong. nih. Memang kalau aktivis sih semuanya diurus. Dan sama-sama terlihat meyakinkan semua hal. Kita soalnya dari diskusi kebijakan sampai pesan tenda kita kerjain semua interview kan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada itu pinnya kenapa nggak dipakai sih? Kenapa nggak Ada pakai pin pertanyaan Udah berarti. malam. Udah malam. Nih gue ada pertanyaan lagi nih. Terus soal pertanian ini perlu diperjelas. Jadi Ini apa nih soal apa? Pertanian. Soal pertanian soal padi ini. Detail juga bisa. Cocok juga jadi Bentar. jadi kepala badan pangan. Enggak, itu harus canggih banget itu. Atau Menko Pangan. Iya, jadi kita harus kita syukuri punya cadangan stok beras besar itu. Negara makin kuat secara stok cadangan beras kok nggak senang gimana sih? Dan ada yang miss dari berita itu bahwa harganya bukan cuma 6.500. Kalau kualitasnya lebih tinggi harganya juga kan Lebih tinggi. paten. Iya, Kalau kata Bapak Pasyor kualitas. Mentalitas. Kualitas. Cukup jelas nggak jawaban saya? Coba. Mentalitas Kita dan- Mister jelasin lebih banyak kita pun belum tentu paham. Iya makanya ketika ngomong kayak gitu saya lagi menghalangi Budi jangan terlalu masuk detail juga. Dia juga Iya. mungkin penjelasannya berusaha untuk paham. Kita aja nggak paham. Iya, maksudnya udah kita Katanya buat pemirsa yang ngerti Iya, dan harus betul. tahu mungkin butuh tahu. nanti jangan
kita disuruh ganti sama wartawan pertanian aja. Enggak, gitu kan. soalnya kemarin pas Daryono jelasinnya kan detail, Iya, kan. detail. Kita Tapi pun nggak ujung-ujungnya kita ketarik Ke politik. lagi kan. Bahwa kacamata orang Jakarta itu sering melihat politik Jawa Tengah secara salah. Iya. Lanjut. Reshuffle gimana Mr. Q? Ya, jawabannya kan udah jelas, hanya Tuhan dan Prabowo yang tahu. Iya. Lu juga percuma. Bos mending nanya pertanian daripada nanya itu. Tapi udah Cuma satu Gini, kalimat. gini. Kalau nanya itu kepada pengamat politik murni itu bisa dieksplorasi ke sana sini. Makanya kayak Tapi kalau kakinya ada di dalam kabinet pasti jawabannya berhenti di situ. Berarti sekarang Nggak bisa lebih lanjut. pengamat politik afkir ya Mr. Q ya. Hah? Bukan murni ya. oplosan. Gue tuh mau nanya apa lagi tadi Tapi ya. reshuffle mungkin hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu. Iyalah. Ya, tapi kalau kita belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya kan yang namanya reshuffle itu kan hampir pasti terjadi kan. Iya. Pak SBY beberapa kali, Oke. Pak Jokowi juga beberapa kali. Tentu patokan kita yang utama adalah Pak SBY dengan Pak Jokowi. Yang notabene masa pemerintahnya kan panjang. Betul. Gus Dur 21 bulan. Menurut saya juga suatu keniscayaan. Begitu ada evaluasi, pasti ada implikasi. Ya, implikasinya tuh apa? Ya pergantian formasi, pergantian pemain. Itu udah pasti itu. Seberapa butuh untuk memperkuat barisan PDI Perjuangan harus betul secara formal bergabung sekarang menurut Itu Mr. Q? wilayahnya Presiden Prabowo. Kalau pengamat politik murni bisa jawab. bisa jawab. Kalau pengamat politik oplosan, Kalau pengamat politik yang siangnya pakai baju putih-putih, pakai baju putih hitam, Itu teritori malamnya presiden. nggak bisa jawab. teritori Iya. presiden. Teritori Tapi presiden, hak prerogatif presiden. Rabu pon masih balir. Masih balir kan ini Rabu pon Pak loh. Prabowo gak suka rebupon gitu. Hah? Rabu. Pak Prabowo sukanya angka 8. Oh iya. Iya. Iya ya. Rabu 28 nih. Bisa kapan aja. Soalnya 8 itu bisa 0 tambah 8, Ya. 1 tambah 7, 2 tambah 6, 5 tambah 3. Iya. Iya. Itulah pertanyaan gua udah aman tadi tuh soal reshuffle tuh, udah baten tuh. Iya. Iya. Ini juga nih omongan Budi nih. Iya. Jangan sampai lu masukin. Udah dipotong ke depan di belakang. Kadang-kadang Lu tit tuh ya, Iya. tit aja. ini udah kayak Pak Yusuf Wadani mentalitasnya gue lihat sih. Banyak kali yang disensor tapi gak apa-apa. Kalau mau tahu apa isi lengkapnya datang waktu Mr. Q syuting. Iya. Tanya Ahmad produser kita. Gini. MHMD. Ya, aku Di tidak mungkin Instagramnya. seperti yang dulu. Aku mungkin apa gitu lagu? Aku tidak mungkin seperti yang Nggak ada dulu. lagunya ya? Hah? Nggak Itu ada. lagu Palembang ada. Pak Dasko gimana sekarang? Hah? Sebagai sesama orang Sumbaksel. Iya, kemarin ada tanda tangan, ada Mr. Q, ada Presiden, Mayor Teddy, ada Mayor kurang ajar. Let Call Teddy. Ya udah naik Tanda satu tangan loh. apa? Tanda tangan. Oh, yang Perpres, IG. Iya. Oh. Kenapa harus ada wakil ketua DPR Mr. Q? Dipotong juga. Potong juga deh. Nah gini, aku mau ngomong mengenai Pak Dasko, tapi pintu masuk enaknya di mana ya? Iya. Harus ada pintu masuk enak. Sebetulnya kemarin ada pintu masuk enak yang Coba. aktivis-aktivis itu. Coba pancingan. Gue nanya soal itu ya. Yang tadi Tapi dia nggak juga. hadir masalahnya. Kan udah yang sama Kapolda sama macam-macam. Kawan politik Dasko, Rocky dan kawan-kawan guyup. Ketemu kan Bang Dasko? Memang. Kapan itu? Makan loh sama Rocky sama Syaganda sama Kapan? Jumhur. Ada 2 yang minggu akhirnya lalu lah, iya ada yang Rocky ngomong gue ini Kapolda kawan politik Dasko gitu. Oh. Itu kan ketemu merangkul. Oh ya, Boleh itu tuh? boleh ya. Iya boleh. Gue tanya ya. Ya. Nah, itu kan kemarin Pak Dasko udah ketemu sama Rokai dan kawan-kawan. Ada Kemarin, ini aktivis kelas berat. Aktivis Rokai itu kelas- siapa sih? Rocky. Oh Rocky. Rocky siapa? Rokai Gerung, Rocky Rocky. Gerung. Rocky pernah satu waktu ya. Tiba-tiba nelfon nih, video call ya. Wah. Terus dia, gue pikir ada apa tuh main video call. Kenapa lu telepon gue? Lah, siapa yang telepon? Siapa yang telepon lo? Katanya. Enggak lu telepon gue. Nggak ada, gue cek nggak ada. Ya udah.
Dungu juga lu. Dungu juga lu nggak jelas lu emang lu. Ya udah lu di mana? Ke rumah gue lah. Katanya dia Oh, kesepian. berarti dia nelpon lu bener berarti. Iya, rupanya dia kesepian. Coba kita Sentul. Sentul kita dulu pernah tikam kan. Langsung iya. kita telepon lah, waktu itu masih ada penjamin kita almarhum Ican Lembah, orang paling baik di dunia. Datang Bang Ican, rokain nungguin, udah datang lah kita kan dengan sesajen. Dibawa lah sama Bang Ican nih masakan Manado, istrinya kan buka ini kan restoran Manado kan. Enak-enak. Enak karena Kalava. Rocky kan juga orang Manado kan. Dibawa lah Manado. Telepon sama Rocky. Dit, lu sama Ican ya? Jangan lupa bawa makanan Manado. Kata Budi, jangankan makanan Manado, oli dondo kambing juga gue bawa. Kalau lu suruh. Kalau suruh bawa jangan makanan lu. Oli dodol kambing pun bisa gue bawa. Kalau lu minta ya kan. Ya, kembali ke Profesor Dasko. Maksud gue ini kan lagi-lagi tadi aktivis kelas berat yang selama ini jadi oposisinya Jokowi Junto Prabowo ya. Ada Syaganda, ada Rocky Gerung, ada Bang Jumhur. Iya. Itu kan sampai akhirnya muncul Rocky bilang, saya ini Kapolda, kawan politik Dasko. Kata si Rocky ini kan. Gimana? Dasko itu artinya adalah ide. Bayangan aja. Udah tahu pola. D-nya adalah ide. Kalau Muldoko, D-nya. Jadi gini, di setiap pemerintahan saya kira ada figur-figur yang unik ya. Dan Bang Dasko ini mungkin orang yang pertama pergaulannya luas sih kalau saya lihat ya. Pergaulannya luas, temannya banyak. Kemudian yang kedua orangnya komunikatif. Jadi beliau punya posisi formal yang sangat strategis. Pertama sebagai ketua harian Partai Gerindra. Dan pada titik itu ya Pak Dasko punya komunikasi dan hubungan yang dekat dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah yang kedua tentunya Pak Dasko adalah wakil ketua DPR, ini udah yang kedua kali ya. Kedua kali. Di situ juga kelihatannya juga temannya banyak. Ya, jadi berteman dengan semua fraksi partai politik, bukan hanya di Gerindra saja. Nah, saya lihat pada hari ini dengan cerita tadi bahwa Pak Dasko juga komunikasi dengan teman-teman di kalangan civil society juga luas, bagus, dan tidak mengherankan juga sih. Beberapa tuh kan kayaknya memang dulu dukung Pak Prabowo ya. Ya kayak Said Iqbal misalnya, ya Bang Iqbal ya, buruh ya. Mungkin Pak Saganda barangkali ya. Ya, Oh iya ya, Pak Rocky pun Rocky juga. Rocky pun 2019 diperkenalkan di atas panggung calon-calon menteri ini kan. Ya, jadi ya menurut saya tidak mengherankan. Berarti pertemanannya udah lama. Udah kenal lama. Dan kayak kata Mr. Q, Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih satu tubuh itu tuh nggak mengganggu juga gitu ya. Mungkin ada teman-temannya nih. Mungkin ada dinamika di situ. Kita lihat misalnya Saganda kan masih cukup kencang. Jangan ada anasir Jokowi begitu dalam pemerintahan. Tapi saya kira yang membuat teman-teman ini bisa ketemu adalah selain pernah mendukung secara pribadi juga ide-ide dan gagasan-gagasan yang dijalankan oleh Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Terutama secara ekonomi. Kemarin kan ada acara dari demokrasi politik ke transformasi ekonomi. Acara kumpul-kumpul para aktivis tuh dalam momentum peringatan reformasi gitu. Jadi pada kesempatan itu kebetulan saya juga ikut ngomong. Oh di hotel Mr. Q? Ya di Hotel Luansa. Saya bilang begini, kita kalau melihat Pak Prabowo pasti seorang demokrat. Kenapa? Satu, beliau turut mempelopori reformasi TNI. Jadi bukan cuma Pak SBY atau Pak Agus Wijoyo atau Agus Wiradikusuma, tapi Pak Prabowo juga ada di situ. Yang kedua, Pak Prabowo ingin masuk ke dalam pemerintahan, beliau tahu betul jalan yang harus ditempuh adalah jalan demokrasi. Nah, jalan demokrasi yang ada di Indonesia itu mensyaratkan adanya partai politik sebagai syarat untuk maju berkontestasi sebagai calon presiden. Kan Undang-Undang Dasar mengatakan itu, maju calon presiden itu lewat partai politik. Beliau mendirikan partai politik dari nol. Dan saya juga jadi saksi sejarah. Kenapa? Karena tahun 2007 akhir, Pak Ahmad Muzani itu diskusi dengan saya. Dia nanya gini, Mas, kalau Pak
Prabowo mendirikan partai politik gimana? Terkejut saya waktu itu. Oh masih Golkar tuh Pak Prabowo berarti ya? Iya dong. Ya Kan mungkin ya. pertanyaannya bagaimana kalau mendirikan Iya, partai kan iya. gitu kan? Saya bilang yang benar Mas. Saya kaget itu karena itu 2007 akhir, 2008 itu sudah pendaftaran partai politik menuju Pemilu pemilu 2009. 2009 gitu. Menurut saya agak pendek tuh waktunya. Indonesia ini luas loh Mas, saya bilang. Ya penduduk 200 juta, waktu itu masih 200-an sekian ya. Provinsi 30 sekian, kabupaten kota 500, saya bilang sampai desa 70 ribu, kecamatan 5 ribu, luas wilayah 2 juta kilometer persegi. Sampai saya bilang begitu sama Pak Muzani. Sanggup Mas? Sanggup dia bilang gitu. Dan ya singkat cerita pada waktu itu kita menyaksikan bagaimana Gerindra cabangnya kan muncul di mana-mana gitu. 2009 kita lihat iklannya Gerindra. kampanye Gerindra luas. Iya, Gitu kan? itu. Suara elang ini kan? Iya, intensif sekali tetapi hasilnya kan belum langsung besar, 4 sekian persen. Pak Prabowo mau maju calon presiden, koalisinya tidak terbentuk. Akhirnya Pak Prabowo jadi calon Cawapres. wakilnya Ibu Mega waktu itu. Kenapa nggak terbentuk? Dan tidak berhasil. Kenapa nggak terbentuk? Oh hampir Karena- terbentuk. Karena gini, Hampir, karena Bang. partai-partai yang harus dikumpulkan itu Nggak cukup. cukup banyak. Itu udah, Dan nggak mudah untuk mengumpulkan itu thresholdnya udah koalisi. 20% Mas Rikyu ya? Kalau nggak salah ya? 15. 15 ya? 2009 sudah 20%. Hah? Udah 20. 2004 saja yang cuma 5%. Oh, Dari karena 2004 iya, iya, iya. langsung loncat ke 2009 itu langsung naik 20%. Dan belum turun sampai sekarang. Sekarang malah sudah hilang sama sekali. Iya dengan maksudnya putusan sampai MK. pemilu terakhir 2004. 2024 belum turun. Jadi ya Pak Prabowo belum berhasil dengan Ibu Mega pada waktu itu. Kesulitannya begini juga karena waktu itu Pak SBY sangat populer. Sehingga partai politik yang lain, ngapain ngaju calon yang lain, kita dukung Pak SBY aja karena Pak SBY kan sangat kuat pada waktu itu. Sehingga Kalah. koalisi untuk mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden Nggak mudah juga. Gitu. berguguran di jalan Iya, dakwah. nggak mudah. Nah 2009 bisa maju lagi, 2014 bisa maju lagi, kalah. 2019 maju lagi, kalah Dengan lagi. majority partai loh Iya, 2014 itu. 2024 baru menang gitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo itu sudah sangat proven lah kalau bicara jalan demokrasi. Kemudian kalau bicara ekonomi, nah ini concern teman-teman kan. Kalau kita bicara ekonomi, saya katakan begini. Pak Prabowo itu kalau kita bicara ekonomi, itu lihat pasal 33. Itulah ekonominya Pak Prabowo. Pasal 33 yang sekarang sudah diamandemen kan, intinya adalah bahwa ya ekonomi Indonesia itu di cabang-cabang produksi yang penting ya, dikuasai negara gitu, digunakan semakmur untuk digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat. Nanti dibacalah teksnya, sering dikutip oleh Pak Prabowo. Saya katakan itulah Prabowonomics. Karena sering sekali disebut oleh Pak Prabowo. Kemudian saya lihat Pak Prabowo juga berusaha mencari titik temu antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Nah, di buku strategi transformasi bangsa itu dia mengutip bagaimana China titik berangkatnya itu secara ekonomi kurang lebih sama dengan Indonesia, tapi 30 tahun kemudian ekonomi Cina itu tumbuh 46 kali lipat dan Indonesia cuma 12 kali lipat. Tapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kita punya PR soal pemerataan karena 1% penduduk menguasai 36% ekonomi dan 10% penduduk menguasai 66 bahkan ekonomi Indonesia. Dan pada hari ini kan kita melihat bagaimana Pak Prabowo komitmennya kepada pengembangan SDM kan luar biasa. Mulai dari MBG, JKG, kemudian ada sekolah Garuda untuk anak berbakat, sekolah rakyat untuk yang kurang mampu, ya, tunjangan guru ditingkatkan, semuanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, gitu loh, koperasi desa dan antara, ya, supaya Indonesia bisa punya keleluasan untuk membangun usaha-usaha yang strategis untuk membangun hilirisasi. Gitu. Jadi nuansa ekonomi Prabowonomics ini saya lihat juga menarik bagi teman-teman
kalangan aktivis gitu. Karena kalangan aktivis yang tadi saya sebutkan nuansanya kan kritis kepada kapitalisme katakanlah. Agak gitu. kiri lah, agak Iya, kiri. iya, Ini iya. Pak Dasko-nya di mana nih cerita Mr. Q dari tadi nih? Iya, ini Saya lagi tunggu Pak Dasko-nya mana Iya, ya? Iya. di awal Agak aja sabar, tadi, agak sabar. Iya. iya, Pak Prabowo-nya udah Pak Dasko adalah jembatan kebangsaan. Jembatan kebangsaan. the bridge of nation. Iya, jadi Pak The Dasko bridge of nation. Iya. Jadi Pak Dasko itu jadi jembatan komunikasi antara DPR dengan pemerintah, legislatif dengan eksekutif. Kayak gitu. tagline-nya Pelni ini kan. The Bridge of Nation. Jembatan kebangsaan Kayak ASDP. antara partai politik dengan civil society. Bahkan begini, Pak Dasko juga kan menjadi jembatan juga komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega toh. Iya. Tapi bukan sama ya. Cocok juga jadi judul. Dulu Ini nih. dulu Dasko pun jembatan. Dasko pun jadi jembatan juga antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. 2019 itu, MRT. iya MRT pertemuan itu kan salah satu yang paling berperan adalah Pak Dasko antara Pak bukannya Jokowi Pak dengan BG. Pak Prabowo. Berdua. Oh bukan di Pang Wahid. Oh, jadi Lain kamera lagi. enggak bukan dia ada di situ. Cuma kan dia mendokumentasikan lu juga ya. Soalnya gue tahu cerita itu dari Iya, Pang iya, Wahid. Iya, tapi bukan Yang dia. gini, yang Bukan udah- hanya MRT. gosipan. Oke, Gue gak gini bisa yang- tidur nih MRT nih kan. Ya gini yang udah nggak usah diberdebatkan bahwa pertemuannya itu di Sate Senayan. Iya. Opung Panda aja datang di situ kan. Iya, Cukup. Panda juga itu kan. Udah akur kalian dua. Udah aku kalian dua. Enggak jelas. Opung. Oke. Jangan Jadi lupa jembatan kebangsaan. Jembatan kebangsaan. Baten kesimpulan diskusi kita adalah Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad adalah jembatan kebangsaan Ya, menurut Mr. Q. kita beruntung karena begini, untuk bangsa yang begitu kompleks, begitu besar, kekuatan politiknya kan nggak ada yang dominan banget, terfragmentasi semua ini. Bagus ada aktor yang bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Ada nggak tokoh di sekitar presiden lainnya yang punya spesifikasi sebagai jembatan Sirotol Mustaqim, jembatan kebangsaan Iya, iya. seperti Profesor Sufmi Dasko Ahmad? Dulu pernah ada Pak Taufik Kemas. Kembali ke diskusi kita di awal ya. Kak Taufik. Iya, makanya juga mungkin terminologi tadi apa kita yang sebelumnya kita bicarakan kawan politik Taufik, Iya. Kapolta. Iya, Ya, benar. kemudian kader binaan Taufik. Iya. Kabita, gitu kan. Iya. Anak didik Taufik, Adita. Adita, itu. iya. Ya, itu sebetulnya APBT, Iya, anak pungut Bang Taufik ada ya, juga kan? Jadi sebetulnya prototipnya itu ya Jembatan. 10-15 tahun yang lalu itu adalah Pak Taufik. Nggak, kalau di sekitar Pak Prabowo sekarang yang punya spek jembatan kebangsaan ini ada lagi nggak? Atau memang the only jembatan Pada yang hari ini saya lihat yang punya Paling posisi kokoh, ya. fleksibilitas untuk menjalankan peran itu memang Pak Dasko. Satu kan gini, kalau bicara Pak Prabowo, beliau ketemunya kan di partai sebagai ketua harian. Kalau bicara lembaga-lembaga pemerintahan, Pak Dasko ada di legislatif dan Pak Prabowo ada di eksekutif. Kemudian kalau bicara aktivis, yang dunia aktivis juga komunikasi langsung itu adalah Pak Dasko gitu loh. Jadi pada hari ini yang titik temunya paling banyak dengan berbagai poin-poin penting tadi adalah Pak Dasko. Lu ada pertanyaan lagi nggak? Nggak. Pak Safri juga senior, cuma yang menjadi titik temu jembatannya. Terus terang begini, saya Pak pakai Dasko. istilah jembatan kebangsaan itu bukan barang baru. Dulu istilah jembatan kebangsaan itu dipakai untuk Pak Taufik Kemas. Dan kita sekian lama setelah tidak ada Pak Taufik itu, kita aktivis ya, Iya. kehilangan. Dulu Pak Taufik itu kan dengan presiden kan dekat, istrinya. Iya, betul juga ya. Iya kan di legislatif beliau kan punya akses kepada fraksi DPR, fraksi-fraksi yang lain. Sama Pak SBY aku. Ya, sama aktivis, wah di sekitarnya aktivis semua. Nggak ada pertanyaan lagi? Mm-mm. Nggak ada, yakin? Mm-mm. Gue bisa jawab pertanyaannya tadi tuh. Apa tuh? Di sekitar Pak Prabowo. Ada nggak? Ada.
Siapa? Mr. Q. Enggak kejauhan lah. Lu pikir ada jembatan Suramadu? Kejauhan. Enggak boleh klaim, enggak boleh kejauhan itu kejauhan. Oh, kalau tadi Jokowi adalah kita klaim boleh. Enggak. Kalau Jokowi adalah kita boleh klaim. Boleh. Kalau yang ini nggak boleh. Enggak boleh, salah. Tahu Kita proporsional tahu diri. Ukur bayangan Ya, Anda kita ya. tahu diri. Mr. Q jembatan. Saya ini kan Jembatan kebangsaan podcaster. Dari Cocok. podcast ke Iya, podcast kan. Itulah kekuatan Mr. Q itu di situ. Iya. Ya kan, Iya, coba kalau di media yang agak serius kan bisa nggak bisa ketawa polarisasi kayak gitu kan. Di pemerintahan ini saya di pinggir-pinggir aja. Terus memberikan laporan kepada pemirsa, kepada masyarakat. Betul. Kan butuh ketenangan, butuh dari penjelasan. dalam, dari luar masuk ke dalam. Di dalam ngelihat situasi kondisi dilaporkan ke masyarakat. Supaya masyarakat lebih memahami proses-proses kebijakan publik diambil seperti apa, kesulitannya apa. Kan begitu kan? Ditambah Gitu. lagi pidato. Terus keluar lagi. Gitu. Ditambah lagi pidato Mr. Q kan. Makin. Oke. Tapi cocok Siang jadi- masuk ke dalam, malam saya keluar ngomong gitu. Supaya gini loh, pemerintah memahami masyarakat, masyarakat juga memahami pemerintah. Oke, sampai Itu- jumpa lagi dah. Ya. Daripada Budi tambah ngawur.